takut, sesak dan sedih hatiku, karena besarlah dosaku. Terimalah aku, dengarlah hamba-Mu. Malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Terima hamba-Mu. Yang haur panawao, namusuk nama rohangko, alai hutaku padamu, sai rohamu Tuhan. Kai jatuh ma'au, naraku diriku, tupos dorohang kiniho, dijakon Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam renungan kita pada hari ini, Kamis 13 April 2023, yaitu dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengendalikan atau menguasai diri berarti kita harus menahan diri, mengkontrol diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Keinginan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah keinginan yang haruslah seturut dengan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan, buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Apa yang kita harus lawan dan tidak dilakukan yaitu keinginan dunia, yaitu keinginan daging, permusuhan, pertengkaran, amarah, perseteruan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Firman ini, kata diri memakai kata ruah yang artinya roh, jiwa, nafas, dan bisa juga diartikan dengan amarah, ruah atau juga ap. Yang harus dikendalikan adalah jiwa kita. Yang harus dikendalikan adalah amarah kita. Kalau kita lihat ayat 24 dan ayat 25, dikatakan lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 25-nya seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Itu berarti apa yang keluar dari mulut ini
perkataan, kabar itu yang akan mempengaruhi diri kita, jiwa kita, persekutuan kita. Apakah itu menjadi baik atau tidak? Kalau firman ini, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, berarti perkataan yang selalu mengundang pertengkaran itu harus dihindari, itu harus dikontrol dan bahkan tidak dilakukan. Perkataan yang menimbulkan kegusaran, perkataan yang menimbulkan pertikaian, perkataan yang menimbulkan atau memancing amarah. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Itu berarti perkataan yang menimbulkan amarah, pertengkaran, kegusaran, mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupan kita dan persekutuan kita. Tetapi kabar yang baik, perkataan yang baik, yang memberikan rasa bahagia bagi yang mendengar, rasa sukacita dan bahkan ada cinta di sana, maka kita pun tentram, hati kita damai, persekutuan kita pun akan terasa damai dan penuh dengan kasih. Berarti melalui firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang harus kita kendalikan adalah ucapan. Ucapan mempengaruhi emosi seseorang. Luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Apakah itu amarah yang dapat menimbulkan pertengkaran, yang dapat membuat kesedihan dan rasa dendam, atau kebahagiaan yang dapat menimbulkan rasa haru dan menciptakan cinta, kasih dalam kehidupan kita. Ucapan kita yang harus kita perhatikan. Yakobus 3 ayat 9 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Orang yang tidak dapat menguasai lidahnya, menguasai ucapannya, maka dia seperti kota yang roboh temboknya. Kalau tembok rumah kita melindungi kita dari panas, dari dingin, dari hujan, melindungi kita dari berbagai bahaya. Kalau tembok itu roboh, maka saat malam gelap kita kedinginan, ada hujan menerpa, kita pun kena hujan. Saat panas terik, kita pun kepanasan. Dan bahaya pun semakin lebih mudah menyerang kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keutuhan dalam keluarga, dalam persekutuan, baik dimanapun kita, dalam pekerjaan kita dengan sesama teman sekerja, dalam pelayanan di gereja juga, yang menjadi penentunya akan tetap bertahan adalah ketika setiap anggotanya mau menahan atau mengendalikan diri dengan memberikan perkataan yang dapat membangun semangat, membuat rasa bahagia, membuat orang lain merasa berarti dan berguna, dan merasa dikasihi, dicintai, dan berharga. Karena kita sesungguhnya semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
Kita tidak punya hak apapun untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seraya kita menjaga agar kesehatan kita tetap bertahan, jauhkan hal-hal negatif dan arahkan diri kepada tujuan yang Kristus Yesus inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami, bahwa Engkau mengingatkan kami keutuhan dalam keluarga, rumah tangga kami, dan persekutuan kami di tengah-tengah gereja, dan pelayanan kami dalam pekerjaan dan organisasi apapun dapat bertahan dengan kuat menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dan bahaya sekalipun, adalah ketika anggotanya mau masing-masing menahan diri, mengendalikan diri, di mana setiap ucapannya dapat memberikan luapan emosi yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita, merasa berarti, merasa berharga, dicintai dan dikasihi. Kiranya kami Tuhan selalu mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Engkau saja, karena hanya di dalam Engkau saja kami menemukan kasih yang sesungguhnya. Dan biarlah dengan kasih yang sudah Engkau teladani kepada kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kedamaian boleh terjadi. Jauhlah kiranya amarah yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan dendam, karena segala sesuatunya adalah menjadi suatu kesulitan ketika kami tidak saling bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan kami, baik di rumah, baik dalam pekerjaan kami, dan juga di tengah-tengah pelayanan gereja. Engkau sertai dan berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka dan rencana mereka dalam satu hari ini, jauhkan segala mara bahaya. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.